wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kitab Bahjatul Wasail, masih di dalam amal hati. Setelah kemarin disebutkan as-sakho, salah satu amal hati itu adalah bagir, dermawan. Jadi dermawan itu, orang disebut dermawan, hakikat nunggu Allah itu bukan pekerjaan tangan, tapi pekerjaan hati. Sehingga orang yang sering ngasih, tapi hatinya tidak dasari atas ibadah kepada Allah, itu bagi Allah bukan dermawan. Meskipun cek batur mah, cek jelema mah tetap eta jelema bagir kasebut. Sebab kalau perihal hati itu nggak bisa dilihat. Cuman lazimnya, pantasnya orang yang ngasih itu ya orang yang hatinya dermawan ya ngasih. Yang kita lihat adalah ngasihnya. Sehingga yang sering ngasih disebutlah oleh kita dermawan. Tapi cek Allah mah lain merek na haten. Ari haten atau ilas mah disebut dermawan. Cuman eta mah orang teu nyaho. Eta mah Allah punya. Jadi dermawan itu bukan pekerjaan badan, pekerjaan hati. Cuman diciriinnya begitu. Kalau orang dermawan, hatinya dermawan ya dia pasti ngasih gitu. Cuman yang ngasih nggak selalu itu karena hati yang dermawan. Karena kedermawanan atau tidak, kedermawanan itu Allah yang tahu. Bagi jelema mah geus bae. Katempuana merek geus bager. Boleh disebut dermawan oleh kita. Kalau ketika kita lihat dia ngasih, sering ngasih. Tapi bagi Allah ya walau mana, mereka panggilan hati, kerjaan hati. Ya, artinya setiap yang dermawan itu pasti ngasih. Tapi nggak setiap yang ngasih itu benar-benar hakikatnya dia menurut Allah dermawan. Belum tentu. Kumaha cenah. Wa husnuzon, baik sangka. Husnuzon, lawannya suuzon. Husnuzon baik sangka, suuzon itu jelek sangka. Kata Nabi, inna husnuzonni billah min husnil ibadah. Husnuzon kepada Allah itu bagian daripada sebaik-baiknya ibadah. Jangan berjuluk sangka apalagi sama Allah. Kapan Allah berbuat jahat sama kita? Nggak ada, Allah tuh berbuat nggak adil tuh nggak ada. Kenapa mesti digoreng sangkaanku? Harus bagus sangka. Meskipun yang terjadi sama kita kayaknya pahit, tetap harus bagus sangka sama Allah. Jangan buruk sangka. Sama orang aja nggak boleh, apalagi sama Allah. Yang jelas-jelas Allah tuh tidak ada jeleknya sama kita. Ini harus ada indah zoni abdi kan. Allah tuh gimana sangkaan hambanya kepadanya. Kalau kita nyangka baik-baik, Allah baik. Menurut orang jore-baik jore ya. Maka selalu ingat dosa, kata ulama itu juga jelek. Ingat dosa menurut jore. Sebab naon? Besi goreng sangka ke Allah, asalnya Allah menakdirkan orang ke jore-baik dosa baik gitu. Kalau kan itu takut menghilangkan rasa syukur kalau selalu ingat dosa terus. Jadi pesimis gitu. Menimbulkan pesimis. Dimulai jadi jelek. Muamalah Allah dengan kita tuh kayaknya jelek menurut. Kalau kita ingat dosa. Tapi kalau kita ingat baik-baik, ingat yang baik-baik, masalah kita sadar kebaikan itu dapat ngasih Allah. Jadi orang kena sadar, oh ternyata Allah selama ini sama kita tuh baik. Dia mulai goreng sangka. Sanajan apa yang terjadi kepada kita itu berat ataupun pahit, ulah goreng sangka ke Allah. Itu kejadiannya begitu lagi. Jadi Allah dalam hadis Nabi, hadis kursi, in ana inda zanni abdi bi wa in zanna khairan falahu wa in zanna syarran falahu. Saya itu bagaimana sangkaan hamba saya kepada saya. Kalau dia yang menyangka saya baik, saya baik. Tapi kalau dia menyangka saya buruk, ya itu nanti keburukan yang akan dia dapat. Maka baik-baik sangka. Gimana saya mah jadi polisi atau jadi pegawai penyidik di KPK? Itu mah harus. Jangan baik, jangan melulu itu mah. Harus curiga itu mah. Ini ada transaksi begini, baik sangka aja. Enggak kali itu mah. Iya, tuh. Mau ketangkap maling. Ada ranah tersendiri. Badan pemeriksa keuangan misalkan. Itu harus curigaan orangnya. Itu mah. Tapi berdasar. Atau jangan jadi penyidik di polisi. Harus curigaan. Ayo curigaan mulai nungguin aja tuh. Goreng sangka. Itu kenapa tamu sungai. Itu mau buru-buru lah goreng sangka aja dia tuh. Kumaha gitu mah. Jadi kalau bahdinya memang kudu curiga. Tapi tetap curiga itu kan bukan berarti menyatakan dia langsung salah kan, tidak. Ya. Kecurigaan karena apa? Ada ciri-ciri ke situ. Ada aliran dana nih yang nggak beres, entah patut dicurigai. Tapi kita nggak menyangka dia melakukan sebelum terbukti di pengadilan kan gitu. Ngkos itu memang kudu curigaan. Ulah baik sangka baik lain berita mah main lain baik. Itu kan mau terbongkar-bongkar kejahatan, korupsi atau apa tadi. Itu memang tugasnya dia harus curiga. Kayak badan itulah pegawai badan pemeriksa keuangan atau penyidik KPK itu mah harus curigaan. Kalau nggak curigaan nggak bisa membongkar kasus nanti. Baik sangka melulu. Maksudnya kalau badannya baik sangka terlihat gitu. Hanya tetap dia itu
patut dicurigai, cuman kita jangan punya sangka dia bersalah sebelum nanti pengadilan memutuskan. Karena bahasa gitu kan dalam ilmu hukum itu. Di mata hukum semuanya sama. Sebelum termaktub jelas putusan pengadilan yang memiliki ketetapan hukum yang sah, belum bisa sebut terdakwa. Belum bisa. Terpidana hukum. Minimal kan tersangka lah. Saksi lah biasanya. Saksi, naik yang lain, tersangka, naik nanti terdakwa, setelah diputus jadi terpidana, gitu kan. Nggak langsung jadi terpidana atau jadi terdakwa. Terdakwa hanya sebatas di pengadilan. Setelah pengadilan beres, ini terpidana karena sebelum masuk pengadilan belum disebut terdakwa, tersangka dulu. Bahkan sebelum ke tersangka jadi saksi dulu. Saksi dulu. Dicidik, wah ini bisa dimasuk dalam pasal misalkan, baru jadi tersangka. Mulai diurus-urus kan. Masuk mulai ke pengadilan terdakwa namanya. Diputus hukumnya salah misalkan. Hukuman sekian tahun terpidana berarti. Ada runtutannya. Tidak bisa berangkat karat sidik doang, guys, disebut tersangka, terdakwa bisa, nggak bisa. Dan ada penyidikan, ada penyelidikan kan gitu. Tidak lain. Dia harus baik sangka, jangan buruk sangka apalagi sama Allah, sama orang pun jangan. Wa ta'zimu syairillah, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu termasuk pekerjaan hati. Di antaranya al-mawadi'ul lati yuqamu fiha din, tempat-tempat yang di situ dijadikan pusat kegiatan keberagamaan. Itu namanya syiar, tempat syiar-syiar Allah, itu harus dimuliakan. Dimuliakan itu, memuliakan itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan badan. Ini semua urusan hati. Seperti apa? Masjid harus dimuliakan oleh kita. Wazawiyah, tempat-tempat menuntut ilmu lah kalau kayak itu pesantren gitu. Wasofa wal marwah, sofa marwah tempat sya'i di Masjidil Haram itu, nah itu termasuk syairullah. Maka Allah menyebutkan inna sofa wal marwah min syairillah. Musola, itu termasuk tempat-tempat syiar agama Allah, itu harus dimuliakan. Dimuliakan dengan cara apa ya? Dijaga kebersihannya, diurus. Maka ya DKM, ngurus ayam merbot segala macam itu dalam rangka syairillah, takzimu syairillah. Jangan dihinakan, jangan disepelekan, dihidupkan, diusi. Termasuk maka kita ngisi musola ini buat pengajian, ini termasuk kita mudah-mudahan mengagungkan syiar-syiar agama Allah supaya agama tetap berdiri kaciri. Meskipun Allah mau runtuh, Islam mau runtuh meskipun tidak ada yang memeluk. Karena orang butuh Islam, orang butuh agama, lain agama butuh orang lain. Itu syiar agama tempat begitu nggak boleh dikotori, maka jangan kan kotori masjid. Gitu. Lamun barangga segala bersihan deui. Terus orang pengajian di dalam masjid, bari ngarokok, bari minum aqua, bari istilahnya ngopi, ayo kuenya segala macam. Bersihin lagi habisnya. Sama siapa? Sama kita, jangan nunggu merbot. Dia minum lagi sih. Motor anak-anak gitu. Urung nama, dia mengandalkan merbot baik. Jadi gitu kedua kali deh. Serba soleh. Itu diagungkan, diramaikan, diisi dengan hal baik. Mulai antep, hari ngantep bangunan mau layain. Jadi ketika kita ngurusan masjid, entah ngurusan maksudnya jadi kepengurusan atau di luar eta atau sebagai jamaahnya ya, harus baik ayat dan hajatnya mengagungkan syiar-syiar agama Allah.